Hai sahabatku Scorpio, apa kabar? Kembali lagi Sansa Tarot dengan readingan yang bertema energi yang membawa keberuntungan. Readingan ini belum tentu resonate untuk semua Scorpio. Tempatkan keyakinan setinggi-tingginya hanya kepada Sang Pencipta. Kalau resonate, jadikan sebagai semangat, ya, berpikiran positif. Dan kalau tidak resonate, jadikan tetap sebagai semangat dan berpikiran positif. Untuk sahabatku, jangan lupa like, subscribe, dan share, ya, dan aktifkan tombol notifikasi sehingga mendapatkan informasi ketika saya mengupload video terbaru di channel ini. Untuk kartu klarifikasinya, energi yang membawa keberuntungan. Ya, kita lihat ya Scorpio, energi apa ya. Semoga setelah saya readingan ini, ya, kamu bisa amalkan, ya, kamu bisa praktekkan di dalam hidup kamu, ya. Ya, untuk kartu klarifikasinya terakhir, ya, yuk kita mulai untuk readingan Scorpio. Readingan ini bertema energi yang membawa keberuntungan. Kita lihat di kartu pertama, ada self worth. Self worth ini artinya arti dalam bahasa Indonesianya itu harga diri. Tapi kalau menurut saya, ya, bukan harga diri, tapi seperti ini, menjadi diri sendiri, ya, menjadi diri sendiri di dalam menjalani hidup kamu, di dalam menjalani problem kamu, di dalam menjadikan, di dalam menempuh hidup kamu. Seperti tadi saya bilang, di dalam menjadikan diri kamu itu saya harus bisa seperti ini. Meskipun orang bilang kamu seperti ini, tetapi kamu punya tekad, kalau saya seperti ini saya bisa. Seperti itu, ya, menjadi diri kamu sendiri. Nah, menjadi diri kamu sendiri ketika kamu melangkah, tapi bukan berarti kamu itu tidak mempedulikan orang, bukan berarti kamu itu tidak butuh dengan pertolongan orang lain. Semua manusia itu saling membutuhkan, ya. Nah, kita lihat di kartu klarifikasinya. Susah, ribet nih bicara saya. Nih, The Magician, Seven of Swords, and the Queen of Pentacles. The Magician ini seperti ini, ya. Scorpio, ya. Scorpio itu saya tahu, Scorpio itu tegas, ya, tegas. Salah satunya itu menjadi diri sendiri, tegas, punya tekad, ya. Salah satunya itu yang paling, kalau dia disakitin itu susah baiknya. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat The Magician, ya. The Magician ini, nah, The Magician ini seperti kamu menjalani hidup, ya. Kamu menjalani hidup dari kecil, remaja, dan dewasa. Mungkin di remaja itu kamu sudah mempunyai cita-cita seperti ini,
Tapi mungkin orang tua menolak dengan alasan seperti ini, ya kamu mungkin menerima di kala remaja itu. Tetapi setelah kamu selesai kuliah, selesai SMA, ya kamu mempunyai tetap kamu pertahankan cita-cita kamu itu. Tetapi orang tua kamu tetap menentang kamu, tidak izin, tidak setuju. Nah seperti itu. Nah itu, tapi kamu bertekad untuk mengerjakan, untuk merealisasikan impian kamu itu, meskipun ya keluarga kamu itu menentang, meskipun tidak setuju. Nah, di situ salah satu menjadi diri kamu sendiri ketika kamu menentukan pilihan kamu, ketika kamu mewujudkan impian kamu, The Magician. Tapi bukan berarti ketika kamu menentukan pilihan kamu, ya pilihan kamu dalam arti ini mimpi, ya bukan jodoh, tapi tujuan kamu, hidup kamu, cita-cita kamu, mimpi kamu. Nah tapi ketika kamu menentukan itu, ya menjadi diri kamu sendiri, kamu itu tekad kamu itu bulat, tidak setengah-setengah. Maksudnya di sini, ya tekad kamu itu bulat, tidak setengah-setengah. Kamu yakin, kamu tunjukkan kepada keluarga kamu, kepada teman-teman kamu, kepada lingkungan kamu, kepada orang lain, kalau kamu mampu di bidang itu, kalau kamu mampu mewujudkan mimpimu itu. Nah di situ artinya The Magician. Dan kalau di Seven of Swords ini seperti ini. 7 pedang itu artinya, ya nah hidup ini kan ada senang, ada susah, ada tertawa, ada sedih, ya ada kesulitan, ada kemudahan, ya. Nah hidup itu kan seperti bergulir, ya bergulir, senang, sedih. Nah dikala kita mendapat kesulitan dan cobaan-cobaan, ya nih, ini bisa dibilang ketika kamu mendapat kesulitan itu, kamu jangan putus asa, jangan kalah, ya tetaplah kamu berdiri seperti ini. Ketika kamu mewujudkan mimpi kamu, tetapi kamu mendapat halangan dari tangan, kamu di situ merasa mungkin kamu terbersit di hati kamu itu, kamu merasa putus asa. Nah di situ jangan, tetap kamu menjadi diri kamu, tetap kamu kokohkan, tetap kamu bertekad kalau saya bisa. Jadi ketika kamu mendapatkan kesulitan itu, kamu mungkin merasa letih, lelah, kamu merasa sedikit putus asa, mulai tidak semangat, ya. Jadi kamu berpikir seperti ini, apakah saya mampu menyelesaikan cita-cita saya, apakah saya mampu sampai ke tujuannya. Di sini maksudnya. Jadi di sini kamu jangan putus asa, jangan tidak semangat, berpikiran positif tetap, ya. Makanya dibilang be yourself, jadilah diri sendiri. Dan di Queen of Pentacle ini maksudnya, ya. Nah Pentacle itu kan keping, ada satu keping dipegang seorang wanita, ya. Nah artinya di sini seperti ini, ya. Nah ini intinya doang, ya, intinya aja ini Scorpio. Sangat kalimatnya saya ucapkan ini akan sangat manis untuk saya aja, saya sampai senyum-senyum seperti itu, seperti ini. Yakinlah kamu, ketika kamu bisa menyelesaikan, ya keinginan kamu, cita-cita kamu, ya mimpi kamu, ketika orang lain itu melihat kamu itu tidak mampu kamu di bidang itu, ketika orang lain, ya atau keluarga kamu mengatakan kepada kamu, kamu yakin bisa, saya yakin tidak bisa. Nah, seperti itu ada bahasa yang diucapkan kepada kamu, ya keraguan keluarga kamu, ya tidak persetujuan keluarga kamu ketika kamu mengerjakan sesuatu, ketika kamu merealisasikan mimpi kamu itu. Nah ketika kamu telah berhasil merealisasikan mimpi kamu, ya yakin kamu telah menunjukkan kalau kamu bisa, kamu berhasil. Nah di situ ada kebanggaan yang tidak bisa terucap dengan kata-kata.
Nah, kebanggaan yang kamu tunjukkan kepada orang lain, kepada keluarga, kepada lingkungan, kalau kamu mampu di bidang itu, dan keberhasilan, kebanggaan, kesuksesan itulah yang kamu tunjukkan kepada mereka. Di saat itu bahkan kata-kata yang terucap dari dari bahasa kamu itu tidak akan mampu lagi terucap. Karena apa? Begitu bangganya kamu. Mungkin dengan diam itu kamu sangat bangga ya. Dengan diam dan senyum kamu dan air mata kamu mungkin itu sudah menunjukkan kamu sangat bangga. Seperti itu ya Scorpio. Jadi be yourself, jadilah dirimu sendiri. Ketika keluarga, lingkungan kamu itu tidak setuju, tidak melihat kamu tidak mampu, tapi kamu yakin kamu bisa sampai ke tujuan itu. Nah, untuk rejection ya, energi yang rejection ini penolakan. Tapi di sini bukan maksudnya penolakan dalam arti sesungguhnya seperti ini. Ini biasanya kan kartu ini kan pesan yang tersurat ya, pesan yang tersurat ya. Nah, ini artinya tetaplah kamu mempertahankan pendapat kamu di sini. Tetapi kamu bertahan di dalam pendapat kamu, tapi kamu tidak apa? Artinya kamu mempertahankan pendapat kamu, tetapi di jalan yang benar ya. Bukan saya bilang kamu mempertahankan pendapat kamu yang benar-benar yang salah, bukan, tapi kamu mempertahankan pendapat kamu di porsinya, di tempat yang benar itu, tapi tanpa maksudnya tanpa mensepelekan pendapat orang ya. Itu jangan, maksud saya kamu tetap di pendapat kamu, tapi tetap kamu menghargai pendapat orang lain, seperti ini. Rejection itu ya maksudnya. Nah, rejection ini, dan di sini ya mungkin banyak ya hasutan kepada kamu ya. Artinya meskipun banyak ya bisikan hasutan kepada kamu, tapi tetap kamu di pendapat kamu itu. Mungkin saya bilang ya, di situ butuh suatu sikap yang sikap yang bijak, berpikiran positif, sangat sangat memikirkan ya pendapatnya itu benar-benar bisa dipertahankannya, seperti itu. Kita lihat di kartu klarifikasinya, Nine of Wands, 9 tongkat, the Moon, and the Emperor ya. Kita lihat Nine of Wands. Nine of Wands ini kan 9 tongkat. 9 tongkat ini artinya, 9 tongkat ini kan seperti beban, seperti itu ya. Beban, kalah, putus asa, ya kesedihan, seperti itu ya. Artinya sebenarnya, tapi kalau dibilang seperti ini, ketika kamu merasa kamu gagal di satu bidang ya, Scorpio. Tapi gagal di satu bidang ya bukan berarti kamu harus menyerah. Nah, itu maksudnya. Bukan berarti kamu harus menyerah ya, memulai bidang yang lain, bukan seperti itu. Tapi mempertahankan pendapat ini, seperti ini maksudnya. Kamu kamu melihat kenapa saya gagal di bidang ini, pasti saya membuat kesalahan ya. Mungkin rencana-rencana saya belum matang, atau saya yang terlalu terburu-buru, atau saya yang terlalu ingin mendapatkan hasil yang
hasil yang banyak tapi saya tidak melihat dulu kerugiannya, seperti itu. Di situ kamu harus melihat kesalahan kamu seperti apa, tapi bukan berarti kamu harus meninggalkan bidang yang yang sudah kamu kerjakan tetapi mengalami kegagalan. Maksudnya di sini mempertahankan pendapat, lanjutkan yang bidang yang telah kamu kerjakan itu. Dari kegagalan itu, dari kesalahan itu belajar, dari kesalahan itu kamu belajar, dari kegagalan itu kamu akan melanjutkan kembali. Seperti ini ya di Nine of Wands. Dan the moon ini seperti ini di rejection itu kan artinya mempertahankan pendapat, bukan berat tapi kamu tetap menghargai pendapat orang ya, seperti ini the moon. The moon itu kan the moon ini seperti ini. Kita ini kan dianugerahkan Tuhan dengan pikiran. Dengan pikiran itu kita itu kan harus benar-benar bertindak ya, sebelum kita berpikir sebelum kita bertindak. Nah, makanya kita dikasih pikiran apa ya, pikiran lebih berhati-hati ya, lebih pikiran positif, berpikiran dewasa, berpikiran bijak, seperti itu. Nah begini ya maksudnya, jika pikiran kamu itu ya, maksudnya jika pikiran kamu itu sudah pikiran penakut kamu itu merajai di diri kamu, seperti ini ya, pikiran penakut itu telah merajai pikiran yang kamu tidak berpikiran positif, pesimis, itu kan pemikiran, bukan, itu kan pemikirannya dulu baru mengalir ke apa, maksud saya itu kan pikirannya kamu pikiran positif, tidak pesimis, maksud saya, maaf, pesimis, pemikiran penakut ya, penakut dalam arti pesimis, saya tidak mampu melaksanakan ini, saya tidak mampu di bidang ini. Nah itu kan pikiran itu yang merajai kamu. Karena pikiran itulah kamu karena pikiran itulah kamu tidak mau maju, maksudnya di demun. Artinya dengan pikiran itulah, dengan semua pikiran-pikiran yang tidak positif, penakut ya, tidak berani, tidak bijaksana, dengan pikiran itulah kita menjadi Scorpio yang lemah, Scorpio yang tidak punya pendirian, Scorpio yang tidak menjadi diri sendiri, Scorpio yang tidak bisa mempertahankan mimpi. Nah seperti itu ya the moon. Nah kalau ini saya lihat the emperor ini kan seorang pria ya, lambang seorang pria sejati, pria bertanggung jawab, pria yang macho ya, seperti itu. Nah kalau wanitanya ada empress, lambang ibu, keibuan, sifat keibuan, ibu yang melahirkan, ibu yang merawat anak. Nah seperti itu. Kalau the emperor ini ya, ini kembali ke kamu ya, terlepas kamu seorang pria atau wanita, ini maksudnya ya, seperti ini. Ini gampang aja saya uraikan artinya. Jika bukan diri kamu ya, Scorpio, yang memulai, kalau bukan diri kamu yang mengkagetkan diri kamu itu, artinya mengkagetkan seperti ini, kamu setrum deh diri kamu itu sendiri. Pakai apa? Ya pakai pikiran kamu, pakai hati, pakai apa juga, pakai semangat ya, pakai keberanian, pakai kemauan besar, kemauan banyak ya. Jangan banyak mau tapi tidak ada tindakan. Setrum diri kamu itu dengan keberanian, mimpi kamu, cita-cita kamu pengen kaya ya, kamu pengen banyak duit, kamu pengen banyak mobil. Nah itu mimpi kamu itu setrum dengan mimpi kamu, diri kamu itu, supaya apa? Supaya kamu bergerak keluar, tidak penakut, tidak malas, tidak punya semangat ya. Setrum diri kamu itu sendiri dengan mimpi kamu, supaya kamu bertindak
bertindak ya, bertindak demi keberhasilan diri kamu. Realisasikan mimpi kamu, kerjakan duit seperti ini ya. The Empress, terlepas kamu seorang wanita dan pria. Ya, diri kamu itulah yang bertindak, diri kamu itulah yang bekerja keras, berjuang. Pikiran itu, hati itu ya, hati itu gerakkan, pikiran itu gerakkan supaya kamu menjadi Scorpio yang berhasil. Seperti itu ya. Semoga Scorpio ini bisa menerima penyampaian saya ya. Untuk sahabatku, terima kasih banyak telah like, subscribe, dan share sehingga saya semakin bersemangat untuk readingan zodiak Scorpio selanjutnya. Sampai di sini dulu. Thank you. Bye.